Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi para bapak guru dan para pelajar, siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Apakah pernah mendengar kata PISA? PISA. PISA itu adalah Program for International Student Assessment, biasa disingkat PISA. Itu merupakan survei global yang mengukur kemampuan literasi, matematika, dan sains siswa usia 15 tahun di berbagai negara. Nah, apa tujuan PISA ini sebenarnya? Ya, tujuan PISA ini jelas adalah untuk menilai sejauh mana siswa dapat menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Bukan hanya hafalan, tapi bagaimana siswa berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Apa yang diukur di PISA ini? Yang pertama adalah literasi membaca. Apakah siswa bisa memahami teks, mengambil kesimpulan, dan menilai informasi. Kemudian literasi matematika. Apakah siswa bisa menggunakan konsep matematika dalam situasi sehari-hari. Kemudian literasi sains. Apakah siswa paham fenomena ilmiah dan bisa menggunakannya untuk membuat sebuah keputusan. Itu yang dibahas dalam PISA. Kemudian penilaiannya, siapa yang menyelenggarakan PISA ini? PISA ini diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD. Dilaksanakan biasanya tiap 3 tahun sekali, sejak tahun 2000. Nah, Indonesia sudah ikut dari tahun 2000. Nah, yang menarik adalah tentu skor PISA Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Nanti kita akan melihat skor Indonesia posisi di mana di kawasan Asia ini atau negara ASEAN mungkin. Skor rata-rata dunia itu sekitar 500-an poin. Skor tiap negara itu menunjukkan kualitas pendidikan dasarnya. Skor ini sering digunakan untuk yang pertama evaluasi sistem pendidikan nasional masing-masing negara. Kemudian tentu dasar kebijakan oleh pemerintah. Dan ketiga adalah untuk perbandingan mutu pendidikan antar negara. Itu daya saing kita akan lihat. Nah, kita akan melihat contoh PISA Indonesia tahun 2022. Dia penilaiannya tiap 2 tahun, sehingga untuk tahun 2024 biasanya nanti dirilis tahun 2026 mungkin. Nah, ini nanti akan melihat PISA kita sejauh mana. Kita akan lihat di sebagaimana tayangan di berikut ini, akan kelihatan nilai Indonesia di PISA ini. Kita ada lihat di atas itu nilai skor rata-rata PISA di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Kalau kita lihat skornya Indonesia ini cukup jauh ke bawah dibandingkan negara-negara Asia. Ini pengukuran tahun 2022. Nilai skor rata-rata kita adalah 369, jauh dari rata-rata yang harusnya 500 tadi. Nah, diambil dari 3 item penilaian, yaitu literasi matematika, literasi membaca, dan literasi sains. Nah, nilai dari literasi matematika rata-rata Indonesia itu adalah 366 poin. Sedangkan literasi membaca kita 359 poin.
Kemudian desain 383 poin. Nah, kalau melihat dari data ini, kelihatan Indonesia hanya di atas negara Palestina, Yordania, Filipina, Uzbekistan, dan Kamboja. Berarti negara kita sangat jauh dari Malaysia, apalagi negara Singapura yang menempati urutan yang paling tinggi. Ini tentu merupakan gambaran cerminan bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia. Intinya adalah ukuran PISA ini atau skor PISA ini adalah merupakan cerminan kemampuan siswa Indonesia di tingkat global. Semakin tinggi skornya, tentu semakin baik sistem pendidikan kita dalam membekali siswa menghadapi tantangan nyata di lapangan. Ya, tentu kita mau tunggu hasil pengukuran 2023 dengan 2024. Apakah ada peningkatan atau justru semakin anjlok dengan banyaknya masalah-masalah yang ada di negara kita. Mudah-mudahan kita bisa naik, dan ini tentu merupakan tantangan cambuk bagi kita, terutama tenaga-tenaga pendidik kita, untuk lebih melihat kondisi ini. Jadi secara umum Indonesia masih berada di bawah rata-rata global. Dia berada di kisaran range 472 sampai 500. Dan kita tertinggal cukup signifikan dari banyak negara Asia lain seperti Singapura, Jepang, Korea, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Ya, kita mengharapkan anak-anak kita bisa belajar lebih tinggi dan memperbaiki komitmen untuk meningkatkan daya juang belajarnya, daya juang kritis untuk menelaah, mensikapi suatu persoalan, sehingga bukan cuma hafal semata matematika teorinya, tapi betul-betul bisa menjadi kritis dan mampu memberikan hal-hal yang terbaik di bidang perbaikan mutu pendidikan kita. Barangkali itu sekedar informasi sedikit dari teman-teman. Semangat tetap untuk memperbaiki dunia pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.